Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Nah, berlapar. Jam berapa ini? 7. Jam berapa? Jam? Setengah 12, luar biasa. Batasan udah pada lemes. Biar semangat. Insyaallah yang jawabnya semangat. Allah ampunin dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya. Allah qabul hajat-hajatnya. Sama-sama biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima khatim lima sabaga arsul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman saya semua kita hormati, yaitu pimpinan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas yang menggantikan Ustadz Yusuf, yaitu Ustadz Cece atau Ustadz Asep Zarkasi. Kita doakan beliau agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi riziknya, dan apa-apa yang menjadi hajat tujuannya digabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sahibul bait atau sahibul acara, yaitu saudara Husin, yang alhamdulillah sangat semangat beliau mengadakan majelis setiap bulannya, melanjutkan gurunya. Kita doakan beliau agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, biar semangat, aminnya. Sehatkan badannya, berkahi rezeknya, dan apa-apa yang menjadi hajat tujuannya digabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga banyak alhamdulillah para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Salah satunya ada Al-Habib Faruq bin Ahmad Al-Haddad, di dalam ada Habib Zaki bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Hafiz bin Usman Al-Wahdani, dan banyak para habaib-habaib yang lainnya. Kita doakan para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi riziknya, dan apa-apa yang menjadi hajat tujuannya digabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para orang-orang tuanya, ada Bapak RT, Bapak RW nya, insyaallah semua orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi riziknya, dan apa-apa yang menjadi hajat tujuannya digabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita ngedoain orang biar semangat, jangan lemes, jangan males-malesan, karena doa yang kita baca untuk orang, doa tersebut akan dikembalikan oleh malaikat buat kita orang yang ngaminin. Jadi kita doa yang baik, malaikat bakal
balikin tuh kebaikan tersebut buat kita orang. Jadi kalau kita doa yang buruk, maka keburukan tersebut akan kembali kepada kita orang, ya. Jadi kalau doa yang baik-baik, aminnya biar semangat, ya, karena doa tersebut buat diri kita juga, ya. Bukan jangan gua doain orang, males gua. Kalau buat diri gua nggak apa-apa, gua semangat. Jangan begitu, ya. Karena doa tersebut bakal dikembalikan buat kita orang, ya, insya Allah. Ya, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahi rezeki kita, dan apa-apa yang menjadi hajat tujuan kita digabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita, telah mendudukkan kita, telah menghadirkan kita di tempat ini, yang insya Allah tempat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan besar harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-rahmatnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah pulangkan kita dari tempat ini sebelum Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang akan terucapkan, tersampaikan, tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dan terus sampai dengan datangnya akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tadi telah kita dengarkan banyak ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Tadi ada Habib Faruk Al-Haddad, ya, yang menyampaikan sedikit ilmunya. Ada tadi, ya, anaknya Habib Zaki, ya, Al-Habib Bagir Al-Haddad. Insyaallah, ya, apa-apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat kita orang. Apa-apa yang telah disampaikan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Tadi Ustaz Cece menjelaskan kepada kita ini, ya, masih jauh dari keberuntungan, ya. Kita masih belum berjumpa dengan malaikat, ya. Maka, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita orang, sedikit menegaskan kepada kita orang agar kita ini selalu ingat-ingat yang namanya kematian. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ingat-ingatlah oleh kalian kematian, ya. Karena apa? Karena kita ini semua yang hadir, yang duduk di sini, ya, akan yang namanya merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas, ya, semua yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, berkata, ya, manusia yang cerdas, ya, manusia yang pintar adalah manusia yang mana dia suka, ya, dia sering mengingat akan kematian. Karena apa? Karena dengan mengingat-ingat kematian, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kita punya iman, ya. Cita-cita kita yang tinggi, ya, cita-cita dunia kita akan terkikis. Karena apa? Karena kita mengingat akan kematian. Kenapa bisa begitu? Karena kita memikirkan akhirat, ya. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diminta pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia oleh siapa? Oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah ada bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sudah ada persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabnya kita belum siap. Ya, tentu ya, mungkin bekal yang kita miliki ya belum siap untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah tersebut. Ya, dari puasa kita, sholat kita, ya, sedekah kita, ya, semua penuh dengan keraguan. Sholat, ya, ada di sini sholatnya yang udah bisa khusyuk. Ada belum? Coba yang orang tuanya. Ini yang udah pada tua, udah bisa khusyuk belum sholatnya? Belum. Ya, dari muda sampai tua khusyuk. Gimana nih? Ya, udah tua aja belum bisa khusyuk. Berarti belum yakin diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak bisa kita mengharapkan ibadah kita, tidak bisa kita mengharapkan puasa kita lolos. Ya, alhamdulillah sampai maghrib, sampai beduk baru makan. Cuman nahan haus sama lapar. Nggak bisa kita nahan nafsu. Ya, nggak bisa kita nahan pandangan mata. Nggak bisa kita jaga kita punya telinga, nggak bisa kita jaga kita punya lisan. Iya, nggak bisa tuh. Ya, kita benar-benar ngikutin ya apa-apa yang harus ya atau sesuai syariat Islam. Ya, sesuai syariat bagaimana puasa yang benar. Ya, nggak bisa. Belum diterima puasa kita, masih jauh ya, masih jauh. Sedekah kadang ikhlas kadang kagak. Udah ikhlas ya, udah ikhlas aja kadang-kadang masih diomongin, masih diomongin, masih disebut-sebut. Kadang-kadang ya ada orang nih lagi jalan ya, dia jalan suatu tempat, dia ngelihat ada masjid, ya, ada masjid. Dia sedekah di itu masjid, ya, karena itu masjid lagi ada pembangunan. Sedekah di satu masjid, ya. Ketika beberapa tahun kemudian dia lewat lagi tuh, yang tadinya itu masjid jelek, ya, yang tadinya itu masjid gembel, ketika dia lewat kembali, dia lihat tuh masjid udah bagus. Ya, tuh masjid udah rapi. Ini dia lagi boncengan ceritanya nih. Dia lagi boncengan, dia ngomong sama yang dibonceng, nih dulu gue pernah nih, gue ada rezeki, gue kasih di masjid. Alhamdulillah sekarang udah bagus. Gugur tuh pahalanya. Ya, yang selama beberapa tahun disimpan, ya, disimpan buat apa? Buat nahan ikhlas, diomongin, ya, gugur, nggak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi susah kita buat ibadah. Ya, susah buat kita ngikutin syariat, buat kita ngikutin apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tetap wajib. Ya, tadi dibahas sama Ustaz jadi tetap wajib kita ngejalaninnya. Karena itu kewajiban kita ya sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah, sholat, puasa, sedekah, wajib tetap harus dijalanin. Ya, mau diterima apa enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita pikirin mau diterima mau enggak, yang penting kita udah jalanin ya sesuai ajaran agama Islam. Ya, yang penting tahu ilmunya.
ilmu sholat harus tahu, ya fardu wudu harus tahu, ya harus dipelajarin itu. Kalau itu udah dipelajarin, itu udah dilakuin, ya semua yang diajarin oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya yang diajarin oleh para ulama, ilmu fikihnya udah paham, ya kita sholat diterima apa enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting udah pakai ilmu, ya bukan sholat nggak pakai ilmu, bukan ibadah yang nggak pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu udah jelas dan pasti tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau kita pakai ilmu, ya ada keyakinan insya Allah bakal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jalanin aja udah terus, jalanin udah ibadah, sholat, puasa, ya sodako jalanin, ya jalanin tanpa harus kita ragu bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang perlu kita ingat, ya bahwa kita semua bakal mati, bahwa kita semua bakal dipanggil, bakal bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini Nabi Muhammad yang nyuruh, ya kita suruh ingat yang namanya kematian, karena semuanya bakal mati, ya mau yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang jelek, bakal mati, ya nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar, ya. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan pandangan yang lebih, ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadir di tempat-tempat seperti ini, ya hadir di majelis-majelis taklim, ya karena pahala yang didapatkan di majelis taklim ini sangat besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang tidak bisa kita lakukan, ya bakal kita dapatkan pahalanya di majelis ilmu, ya. Salah satunya, ya siapa orang yang duduk di majelis ilmu, ya tidak lama selama 1 jam, ya sama saja dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di sini yang mampu sholat 1000 rakaat? Ada nggak? Coba yang ada yang mampu angkat tangan, gua kasih duit. Mana guru? Nggak ada. Ya, nggak ada yang mampu. Ya, nggak ada yang kuat buat sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, sholat tarawih aja ngap-ngapan. Tarawih berapa rakaat? 20? 23 ngap-ngapan. Mau saya itu? Iya, 23 aja ngap-ngapan. Kadang-kadang ngasoh dulu. Iya, ngasoh dulu. Senderan dulu. Napas dulu Iya, ketinggalan untuk berapa rakaat. Napas dulu bentar. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kita ini umat yang lemah. Iya, bukan seperti umat-umat terdahulu. Bukan seperti umat-umat Nabi terdahulu tuh. Ya, umat-umat Nabi Muhammad yang sebelum kita orang, ya para ulama, yang mana mereka orang sangat luar biasa ibadahnya, ya tidak mengingat waktu, bahkan kalau bisa semua waktunya itu dipenuhi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya usahain kita orang buat istiqomah duduk di majelis-majelis taklim. Jangan malas-malasan, ya. Karena pahala yang didapatkan di dalam majelis taklim sangat besar, ya. Bahkan, ya, siapa orang yang duduk di majelis taklim sama saja dia mendapatkan haji mabrur, ya, haji yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya luar biasa. Banyak, ya, banyak limpahan pahala yang didapatkan buat orang-orang yang duduk di majelis taklim. Jadi jangan diremehkan, ya. Usahakan untuk istiqomah,
di setiap majelis, ya, di setiap tempat kebaikan, usahakan untuk istiqomah. Ini bukan buat yang nulis, bukan buat yang nyatet, ya. Ini cuma buat yang duduk doang, udah dapat pahala yang besar. Bagaimana buat orang-orang yang nulis, orang-orang yang nyatet, ya, ketika gurunya atau ustadznya sedang menjelaskan, dicatat sama dia. Luar biasa. Ya, insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam majelis-majelis taklim, ya. Jadi harus istiqomah, wajib istiqomah. Jangan ditinggalin majelis-majelis seperti ini, ya. Apalagi majelis-majelis yang mana di dalamnya dibuka kitab-kitab para salafun shalihin, ya. Jadi jangan ditinggalin, ya. Karena ibadah kita ini perlu yang namanya ilmu. Tanpa adanya ilmu yang kita miliki, maka ibadah kita akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada nilainya, tidak ada hitungannya. Maka harus belajar yang namanya fikih, ya. Harus tahu tuh ilmu fikih, ya, tentang airnya, ya. Airnya apa? Air suci mensucikan, ya. Air musta'mal, air suci harus tahu. Ini ilmu dasar, ya. Fardu sholat, fardu wudu harus dan wajib dipelajari. Kalau enggak percuma ente orang sholat, nggak ada hitungannya, cuman capek tunggang-tungging, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi harus dan wajib kita tahu ilmu fikih, ya. Kalau yang belum tahu, belajar, cari gurunya, cari guru-guru yang mempelajari ilmu fikih. Jangan sampai nggak dipelajarin, ya. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan untuk kita orang, ya, beribadah dengan menggunakan ilmu. Ya, orang sekarang banyak sholatnya, ibadahnya ikut-ikutan, ya. Dia nggak tahu ilmu, dia ikut-ikutan. Yang penting gua geraknya sama, ya. Niatnya sama, bacaannya sama, ya. Dia nggak tahu, ya. Nggak tahu tuh syarat fardu sholatnya, niat sholatnya. Niatnya sama bener, tapi caranya salah, nggak bakal diterima, nggak bakal diterima, ya. Jadi harus belajar, ya. Apalagi banyak anak-anak mudanya, ya. Bahkan mungkin ada orang-orang tuanya yang belum paham, ya, masalah ilmu fikih, ya. Jangan malu, ya. Mau tua, ya, mau muda, belajar, ya. Belajar, cari guru, belajar ilmu fikih, ya. Yang belum bisa ngaji, belajar alif ba ta, nggak apa-apa, nggak usah malu. Beb, ane udah tua, nggak usah malu, ya. Sampai dengan liang lahat, ya, sampai dengan kita dikubur, ya. Batas akhir kita buat belajar, buat nyari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu, ya. Insyaallah kita semua yang hadir, yang duduk di tempat ini termasuk orang-orang yang beribadah menggunakan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk orang-orang yang lisannya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, selalu mengingat Rasulullah SAW, ya. Jangan kita lupakan Rasulullah, ya. Selalu bawa nama Nabi kita Muhammad SAW di setiap kegiatan, di setiap aktivitas kita, ya, di setiap kehidupan kita, di setiap nafas kita, ya. Biasakan lisan ini untuk terus dan terus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jangan sampai kita tinggalkan nama Nabi Muhammad SAW, karena nama Nabi kita Muhammad SAW tidak akan bisa terpisahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mencuri pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengenalkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Ya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Ya, siapa orang yang mencintai seseorang, ya, mencintai sesuatu, maka dia akan terus menyebut sesuatu tersebut. Ya, jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, terus kita bawa nama Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita lupakan Nabi Muhammad SAW. Ya, mari sama-sama kita acungkan kita punya tangan, ya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatul haqqi alihan nahya walihan nabot walihan nubaza insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rahman ya rahman ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ansul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya rahman ya rahman ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilna munzalan mubaraka, Rabbi anzilna munzalan mubaraka, Rabbi anzilna munzalan mubaraka. Ya rahman ya rahman ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istajib du'a ya Allah, istajib du'a Rahman, istajib du'ana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma. Dua kali lagi. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma. Sekali lagi. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma. Saghira Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa biha subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi wa ala raji ya
واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum, kurang lebihnya bagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Abu Dhar bin Hazim Al-Hamshi atas nasihat yang disampaikannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat bagi kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Informasi kami tujukan untuk prosesi penyerahan santunan yatim, anak-anak bisa